malam hari ini kita kedatangan tamu, ada Mbak Vici ya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya panggil. Halo malam Mbak Vici. Gitu. Nah, Mbak Vici ini teman-teman mahasiswi di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Interestingnya adalah Mbak Vici ini selain mahasiswi, selain kuliah, juga punya kesibukan bisnis ya? Punya usaha ya? Iya. Usaha apa nih? Saya itu menjual fashion branded sale gitu, Pak. Bro, kalau untuk web store sendiri belum punya, tapi udah ada di platform Shopee dan baru di Instagram sih. Oh, oke. Udah jalan berapa lama nih bisnisnya? Dari 2017. Wow, udah 3 tahunan ya? Iya. Luar biasa sekali. Nah, ini nanya dikit, gimana bagi waktu antara kuliah dengan jalanin bisnis? Sebenarnya waktu 24 jam bagi saya itu sangat banyak, asalkan kita dapat membagi waktunya. Jangan sesekali kayak tergulir kayak rebahan gitu. Kita harus produktif, Pak, untuk membagi waktu. Jangan dibiarkan waktu kita kosong untuk tidak melakukan hal-hal sedikit pun, gitu sih. Oke, nah teman-teman malam ini Mbak Vici akan sharing mungkin juga berdasarkan pengalaman pribadi beliau ketika menjalanin online store-nya. Ini benar-benar real case ya. Bagaimana Mbak Vici menggunakan sosial media untuk bisa meningkatkan traffic, karena sama aja seperti toko offline teman-teman ya, toko online itu juga sangat perlu ada yang datang, karena percuma kita punya online store, apakah itu di Instagram ataupun di web store dan sebagainya, tapi kalau nggak ada yang datang. Nah, cara untuk mendatangin pembeli ini yang kadang seringkali menjadi challenge buat kita semua. Oke, silakan waktunya Mbak Vici, saya persilakan. Oke, terima kasih. Pertama-tama, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya. Perkenalkan, saya Visi Putih sebagai owner 13 Daily Store dan saya menjalankan segala aktivitas bisnis saya sendiri. Nah, ini sedikit informasi mengenai 13 Daily Store. Lanjut, saya akan menceritakan perjalanan bisnis saya nih. Jadi awal mulanya itu pada tahun 2017. Saya memulai bisnis saya dengan menjual case iPhone pada saat itu, karena maraknya pengguna iPhone dan masih sedikitnya yang menjual iPhone case yang estetik, itu merupakan menjadikan peluang bagi saya. Pada saat itu saya mencari tahu nih, di mana sih mendapatkan supplier case handphone dengan harga yang murah tapi berkualitas. Setelah saya searching, akhirnya saya menemukan aplikasi yang bernama AliExpress. Dan kebetulan AliExpress itu kalau nggak salah di bawah naungan Alibaba juga. Nah, sedikit informasi mengenai AliExpress. AliExpress itu aplikasi seperti Amazon, namun berasal dari China. Dan AliExpress ini menjual berbagai macam kebutuhan kita dari fashion, aksesoris, bahkan home living. Transaksi di AliExpress itu mudah dan proses pembayarannya pun mudah, bisa dilakukan di minimarket. Nah, followers 13 Cash pada saat itu mencapai 7.000 followers di Instagram dengan mengandalkan hashtag dan sesekali endorse ke selebgram. Namun sangat disayangkan pada saat itu Instagram 13 Cash itu dihack dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu membuat saya sedikit putus asa, namun tak lama saya bangkit kembali. Terus membuat Instagram baru yang bernama 13 Store. Di situ awalnya saya menjual cash lagi, tapi tidak lama karena satu hal dan lainnya. Lanjut mencari tren baru, pada saat itu banyak konsumen yang memiliki keterbatasan dalam mendapatkan produk yang berasal dari luar negeri. Nah, itu merupakan peluang baru bagi saya untuk menjadi jembatan agar mereka mendapatkan produk yang mereka inginkan. Terus saya mengulik-ngulik kembali nih, gimana sih caranya biar saya mendapatkan produk-produk tersebut. Karena saya sama sekali nggak pernah keluar negeri pada saat itu, dan sampai sekarang juga saya belum pernah.
Lalu saya dari mana nih mendapatkan produknya? Nah, hasil hasil saya mencari produk. Setelah melakukan pencarian, saya menemukan aplikasi bernama Airproof. Jadi Airproof itu sistemnya kita nitip ke traveler yang sedang berpergian ke luar negeri, lalu kita itu memberikan tip dan membayar biaya admin Airproof. Di situ beruntungnya saya bertemu seorang traveler dan pada saat itu menjadi partner saya. Terus dikarenakan berjalannya waktu, produk-produk tersebut sudah tiba nih di Indonesia. Jadi membuat penjualannya menurun. Tapi saya mencari peluang lain. Pada saat itu hanya sedikit orang yang mengerti merek fast fashion branded dikarenakan belum tersebar merata di Indonesia. Dan harga fast fashion branded itu tergolong mahal bagi kantong pelajar dan mahasiswa. Maka dari itu, 13 Daily Store merupakan pilihan yang tepat untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, ini contoh-contoh produk case iPhone yang saya jual dulu, dan ada lash, ada disposable kamera, terus ini produk yang saya jual sekarang. Ini juga contoh produknya. Nah, kalau core value yang dimiliki 13 Daily Store pada saat ini itu, kami selalu update informasi seperti pengumuman kapan waktu sale, terus kapan open order, dan upload resi pengiriman juga itu dilakukan di Instastory. Terus ada pengiriman setiap hari dan garansi kalau terbukti barang yang kami jual itu fake, kami akan memberikan garansi uang kembali. Terus banyaknya berbagai macam pilihan barang, warna, dan size. Terus aktivitas yang saya lakukan untuk menjalankan bisnis ini, yang pertama itu saya mencari momen sale, kapan waktu sale itu terjadi, dan di situ saya menyetok barang dan sesekali saya open pre-order untuk meningkatkan jumlah penjualan, terus packing dan shipping, dan sampai akhirnya sampai ke tangan pembeli. Nah, alhamdulillah sampai saat ini 13 Daily Store masih berjalan dan sudah meraih 80.000 followers di Instagram. Akun 13 Daily Store itu dimulai dari 0 followers loh, tapi dengan waktu kurang lebih 2 tahun sudah bisa mendapatkan 80.000 followers. Terus gimana sih caranya menaikkan traffic dan insight di Instagram? Caranya itu dengan berinteraksi langsung dengan followers yang kita miliki. Karena kita itu harus adanya selingan nih, selingan konten, jangan selalu update produk-produk terus, karena nanti followers kalian itu bosen, karena snapgramnya yang monoton, itu terus, sampai akhirnya membuat viewers Instagram tuh turun. Jadi followers kalian itu malas untuk melihat snapgram kalian, karena itu terus. Nah, terus gimana sih caranya biar followers itu kepo sama snapgram kita? Nah, caranya itu kita dengan berinteraksi langsung dengan menggunakan question box. Di sini Instastory itu menampilkan question box. Di question box itu kalian bisa sharing, bertanya kabar sama followers kalian, sharing rekomendasi film, tempat, bahkan lagu pun juga bisa. Mereka itu merasa senang jika diajak interaksi karena hal tersebut juga dapat meningkatkan relation dengan followers kalian. Selain itu juga dapat meningkatkan viewers nih di Instastory kalian. Terus selain question box, ada fitur polling. Nah, polling ini bisa untuk produk yang baru nih, yang baru mau launching. Selain itu juga bisa bermain pick one outfit. Jadi kayak kalian itu ngasih pilihan outfit, nanti followers kalian milih mau yang mana gitu. Bahkan banyak followers 13 Daily Store yang bilang kalau ini tuh mereka tuh seneng melakukan polling tersebut gitu. Nah, ini ada konten Instagram plan. Jadi kalian itu kalau misalkan punya keterbatasan waktu dan keterbatasan skill untuk mengedit konten, kalian bisa memanfaatkan aplikasi TikTok, karena TikTok itu banyak sekali orang-orang yang nge-share tips and trick dan informasi menarik.
Terus kalian juga nggak perlu cari yang sesuai dengan bidang bisnis kalian kok. Kalian bisa cari hal-hal menarik lainnya kayak room decoration, school or study tips, terus OOTD, makeup, dan lain sebagainya. Hal ini udah banyak dilakukan berbagai online shop lainnya karena ini juga dapat meningkatkan traffic untuk melihat Instagram kalian. Terus next-nya, di situasi pandemi ini, kami juga membantu sesama online shop untuk direview produknya secara gratis. Terus next, akun Shopee 13 Daily Store itu sudah mencapai 6.000 followers dan mendapatkan 4,8 bintang ratingnya. Nah, kalau 13 Daily Store upload produk di Shopee itu selalu habis. Bahkan pernah sesekali dalam jangka waktu 8 menit produknya habis terjual 50 produk. Nah, itu gimana sih caranya? Karena saya menerapkan kalau misalkan upload produk di Shopee itu, saya nggak langsung memasukkan stok semuanya. Jadi contoh kayak saya memiliki produk yang stoknya itu 100. Nah, update stoknya itu 40 dulu nih pertamanya. Hal tersebut dilakukan biar produknya itu terjual lebih cepat. Kalau udah habis, kalian infokan nih di Instagram, di Instastory, biar followers kalian tuh kepo. Kok bisa sih jualannya cepat habis? Apa karena produknya itu bagus gitu? Terus kalian itu infokan waktu restock selanjutnya. Hal ini dapat memacu calon pembeli untuk segera membeli produk kalian. Karena kalau nggak sekarang, khawatir akan kehabisan lagi. Nah, hal ini tuh bisa meningkatkan penjualan kalian loh. Terus, di Shopee sendiri sekarang ada fitur Shopee Feeds. Nah, kalian bisa gunakan hashtag nih di sini untuk menjangkau target yang lebih luas. Terus next, 13 Daily Store juga memiliki TikTok sendiri dan sudah mendapatkan 11.000 likes. Bahkan pas tadi saya cek sudah mendapatkan 12.000 likes sekarang. Nah, di sini kalian bisa sharing tentang perjalanan bisnis kalian, perjuangan bisnis kalian, aktivitas bisnis kalian, bahkan update sneak peek, atau kalian juga bisa konten di luar bisnis kalian, bisa sharing tentang hotel, makanan, dan lain sebagainya. TikTok ini bisa memberikan dampak yang luar biasa karena jangkauan audiens yang begitu luas. Jadi bisa nih menaikkan traffic lagi di Instagram. Kalau misalkan video kalian bagus, alhasil penontonnya pada kepo dan berujung memfollow Instagram kalian. Terus next, kalau misalkan kalian nggak bisa bikin konten, sekarang banyak seleb TikTok yang sudah menerima endorse di TikTok. Nih, seperti contohnya, saya sudah pernah endorse di TikTok. Terima kasih Mbak Vicky atas sharingnya. Ini luar biasa sekali ya, walaupun cuman sebentar ya, tapi dapat gitu loh message-nya buat kita semua gitu ya. Nah, habis ini kita buka tanya jawab kali ya, Mbak Vicky sama Mbak Vicky dengan teman-teman ya. Ya, gitu. boleh. Ya, nah sebelum ke situ saya mau nanya dulu nih. Ini kan tadi kuncinya itu kan konsisten dari 0 follower di Instagram sampai jadi 80.000 tadi ya? Ya. Nah, dari 80.000 itu apakah organik semua atau ada pakai beli-beli follower gitu? Nah, ini uniknya dari awal saya membuat akun baru,
saya kan takut ke-hack lagi. Ya, Jadi dari 0 followers itu akun Instagram 13 Daily Store selalu diprotek, Bro. Jadi nggak memungkinkan untuk membeli followers karena kan kalau beli followers itu ya, harus dibuka. kalau nggak salah harus dibuka gitu Iya, kan. iya. Nah, uniknya waktu saya mulai kuliah, waktu itu kalau nggak salah followersnya masih 20.000, cuman setiap hari banyak banget yang follow, kayak ada followers request-nya setiap hari 800, dan hal tersebut ternyata pas saya teliti itu dari tadi kayak ada yang orang-orang pembelinya itu review sendiri di sosial media, jadi teman-teman itu pada follow, banyak kayak dari mulut ke mulut gitu loh. Dan selain itu saya juga melakukan endorse ke beberapa selebgram di Instagram. Oke, nah ini kan juga kaitannya dengan konsistensi nih. Ya, ada beberapa teman-teman yang juga yang tanya. Tadi kan Kak Vicky kan mulai bisnis dari 3 tahun yang lalu gitu ya. Terus Instagramnya start dari nol. Bagaimana sih menjaga konsistensi? Kadang kan mau bikin konten, mau posting apa hari ini aja kan mikir gitu ya. Mesti posting apa nih? Seperti itu. Gimana caranya menjaga konsistensi sehingga selama 3 tahun ini tetap jalan bisnisnya, Instagramnya juga naik terus, itu gimana? Yang penting setiap hari itu kalian upload karena biar Snapgram Snapgram akun bisnis kalian itu muncul di hadapan pertama di Instagram followers kalian masing-masing. Untuk menjaga konsistensi itu sebenarnya harus tekun sih, tapi mungkin saya juga seringkali merasa capek atau males itu wajar, tapi balik lagi kalau misalkan kalian mempunyai target, kalian harus serius melakukannya gitu. Jadi kalau kunci konsisten itu emang harus niat dulu sih, harus ada targetnya karena itu bisa memacu semangat kita juga. Nah, kalau boleh tahu targetnya waktu itu apa, Kak? Waktu itu targetnya sebenarnya aku pengen punya HP baru sih pada saat itu. Iya, iya, iya. Jadi semangatnya karena pengen HP Iya, baru gitu semangatnya ya. sangat luar biasa. Oke. Nah, ini waktu di awal bikin 13 Daily Store gitu ya. Kan brand baru biasanya orang banyak belum kenal nih. Nah, itu gimana bikin konsumen ini percaya gitu ya. Ini pertanyaan dari Mas Arif Abdul Basit Zaki nih ya. Gimana caranya meyakinkan konsumen supaya mau atau percaya beli di 13 Daily Store? Pada saat awal itu saya menjualnya ke teman-teman dulu, ke teman-teman sekolah. Pada saat itu saya masih SMA. Terus teman-teman saya ini pada baik semua, Bro, karena mereka kayak ngetek-ngetek gitu, Oke, terus iya. memberikan testimoni di chat, dan itu saya upload awalnya di Instagram Feeds karena pada saat itu kalau nggak salah belum ada Insta Story. Terus saya juga menggunakan hashtag, dan saya juga pas awal-awal saya sempat nggak percaya karena pas dapet satu pembeli yang di luar dari teman saya itu rasanya seneng banget, kayak kok aduh ini pembeli tahu 13 Cash pada saat itu dari mana ya? Oh ternyata dari hashtag. Dan pada saat itu dia percaya dan langsung transfer dan memberikan testimoni lagi. Jadi kayak kita kalau misalkan awalnya belum ada pembeli yang datang, kalian coba dulu deh minta teman kalian untuk beli produk kalian, terus memberikan testi. Jadi untuk kepercayaan pelanggan yang baru gitu. Jadi tetap pertama-tama memanfaatkan pertemanan dulu gitu kali ya. Paling Ya, gampang soalnya itu ya. Ya, suruh mereka review, terus pakai hashtag, terus di-tag ke teman-teman yang lainnya. Jadi biar bisa, biasanya kan kalau dia beli, gue juga mau belilah gitu kan, kayak gitu ya biasanya ya ya, Mbak betul ya. sekali. Oke, oke. Nah ini mungkin sedikit ini aja nih nanya, kenapa pakai nama 13 itu kan 13 itu biasanya angkanya orang suka nggak mau ya gitu ya. Oh Kenapa iya pakai iya. pilih angka 13 nih? Nah, karena saya itu bingung waktu itu apa ya nama yang bagus. Nah, kebetulan 13 itu angka kelahiran saya, Bro. Oh, Jadi oke. buatnya 13 cash pada saat itu. Terus karena IG-nya ke-hack, apa ya yang 13 tapi speakable, gampang diingat juga. Jadi muncullah di store. Oh. Nah, pertama dari Bro Sumantri nih nanya, bagaimana sih tadi kan Mbak Vici bilang kita harus menjalin interaksi dengan
follower-follower kita gitu ya. Nah itu contohnya seperti apa? Tapi sebelumnya saya mau tanya sendiri, ini IG-nya di manage sendiri atau ada tim admin, Mbak Vici? Aku manage sendiri semuanya, masih manage sendiri. Dan masih punya waktu untuk berinteraksi dengan semua follower itu, jawabin aneka pertanyaannya? Masih. Oke. Jadi interaksinya seperti apa itu yang dilakuin dengan followernya? Nah, kadang interaksi itu dengan hal yang mudah kok. Kalian nggak harus bikin konten dengan desain yang menarik, karena jujur saya sendiri juga memiliki keterbatasan skill untuk desain. Jadi kayak senaturalnya aja. Kadang saya kalau misalkan udah lama nih nggak muncul, akhirnya saya muncul dengan menanyakan kabar follower saya terlebih dahulu, kayak menanyakan kesibukannya apa di situ. Nah, itu juga membuat interaksi, jadi mereka juga bisa cerita kesibukan mereka apa, terus saya juga cerita kesibukan saya sekarang apa, karena saya jarang muncul gitu. Terus saya juga memberikan sedikit tips, kayak banyak yang nanya, gimana sih Kak cara waktu belajar, gimana sih Kak cara, bahkan waktu itu pernah nanya cara move on gitu-gitu, kayak hal-hal itu followers tuh senang diajak sharing, diajak itu. Hal tersebut membuat mereka nggak bosan sama snapgram kita karena ada isinya, ada tips yang dibagikan gitu. Jadi nggak melulu didorong sama konten-konten jualan gitu ya Mbak Vici ya? Iya, betul betul betul. Oh ya emang sih, karena orang pada dasarnya orang paling males kalau dijualin terus kan. Kadang ya pengen ada Setiap hal konten-konten. lain ada hal baru, iya. Iya, kayak gitu ya. Nah, itu kan tadi ada sempat ngomongin masalah endorse segala macam Ya. gitu ya, kerjasama sama endorse. Ini ada pertanyaan dari Mbak Zaza nih ya, untuk endorse-nya itu berbayar atau gratis ya, yang selama ini dilakuin? Endorse, maksudnya saya endorse ke selebgram atau? Iya, endorse ke selebgram. Oh iya, kalau saya endorse ke selebgram itu tentunya berbayar. Berbayar, dan saya sangat selektif memilih selebgram yang akan saya endorse. Nah, saya punya tips gimana caranya untuk endorse dan mendapatkan hasil yang maksimal. Pertama, kalian itu harus mengenali selebgram ini, targetnya tuh, audiensnya tuh siapa sih, banyak yang suka apa sih gitu. Jadi jangan asal memilih followersnya banyak tapi audiens mereka tuh nggak sesuai dengan target market kalian gitu. Iya. Kalau saya dengar kan sekarang justru malah orang itu beralih ke selebgram yang walaupun followersnya nggak terlalu banyak tapi lebih terfokus. Ya, betul Lebih sekali. tersegmen, misalnya kayak produknya Mbak Vici kan fashion, jadi cari yang endorser yang memang dia fokus di fashion, walaupun mungkin followersnya nggak sebanyak yang endorse ya, yang lain, tapi yang lebih general misalnya kayak gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu range harganya di berapa ya Mbak Vici, budget yang disediain untuk setiap mau endorse, atau mungkin ada budget per bulannya gitu dari Mbak Vici sendiri untuk ini? Kalau budget per bulan itu nggak tentu, tapi diusahakan setiap bulan itu saya endorse, tapi nggak selalu endorse kok. Kadang cuman PT aja, pet promote aja gitu. Untuk budget sendiri, saya nggak pernah mahal-mahal. Paling mahal itu waktu itu 600.000, cuma 600.000 doang, paling mahal. Nah, 600.000 itu dapatnya apa Mbak, kalau bisa sharing? Pada saat itu 600.000 di tahun 2018 awal, saya itu endorse ke Sargi pada saat itu, dan di situ saya mendapatkan kalau nggak salah 2.000 followers dan juga meningkatkan penjualan sih. Jadi kalian itu carinya selebgram atau influencer yang trafficnya tuh juga bagus, bukan asal konten-konten yang nggak sesuai itu kalian jangan coba-coba. Terus kalian juga kan sekarang banyak ya kayak selebgram yang followersnya banyak tapi harganya murah. Nah itu kalian tuh harus curiga. Saya pernah coba sih sesekali, cuman ya untung-untungan aja sih. Tapi kalian kalau misalkan punya budgetnya sedikit, jangan coba-coba untuk asal-asalan. Kalian harus menentukan dengan matang ke siapa kalian akan endorse gitu.
Karena kan kalau misalkan hasilnya jelek juga sayang uangnya kan. Iya. Nah, itu selama ini pengalamannya dengan endorse itu apakah selalu berhasil meningkatkan sales-nya atau gimana, Mbak? Atau pernah juga nggak ngaruh? Kadang juga nggak ngaruh, tapi saya tuh kalau endorse, penjualan itu anggaplah bonus. Karena kalau saya endorse itu sebenarnya saya tuh fokusnya untuk meningkatkan brand awareness aja sih, biar kalau misalkan kita sering paid promote ke selebgram gitu kan, bikin orang kepo kayak dia jual apa sih kok muncul-muncul terus, follow dulu gitu. Kalau misalkan produk kalian menarik, pasti orang-orang juga bonusnya mereka akan membeli gitu sih. Ya, jadi endorse ini lebih untuk branding ya kali ya Mbak Vicky ya, untuk supaya 13 Daily Store ini lebih banyak dikenal sama orang kayak gitu ya. Iya. Nah, oke. Nah, ini saya juga mau tanya nih, tadi kan sempat bilang buka di Shopee juga ya untuk 13 Daily Store ya. Dan itu strateginya stoknya itu tidak ditaruh semua. Iya benar. Iya. Itu sih memang benar banget ya, karena mungkin kalau teman-teman tahu juga salah satu trik untuk bisa mendorong penjualan itu scarcity. Orang sangat takut kalau kehabisan kayak gitu kan ya. Jadi ini Mbak Vicky menerapkan itu jika orang merasa oh ini barang cepat habis, kalau saya nggak segera order di istilahnya restock ya kayak gitu ya, restock berikutnya saya bakal kehabisan nih seperti itu ya. Akan telat gitu. Nah biasanya orang paling takut tuh kalau temennya udah punya, saya belum punya gitu kan. Gitu ya Mbak Vicky ya. Iya. Nah ini pernah nggak sih ngalamin ada satu masa pembeli itu sepi gitu loh? Maksudnya nggak sebanyak biasanya gitu. Iya, pernah. Cuman memang kita tuh nggak selalu di atas. Kadang juga kan kita sebagai mahasiswa kadang punya titik capeknya, nggak bisa karena kadang tugas itu selalu menumpuk kan, apalagi di masa pandemi saat ini tugas jadi lebih menumpuk. Gak apa-apa kok sesekali kita itu merasa capek, penjualan gak ada, kita bisa melakukan dengan cara self reward dulu, kayak tenangin pikiran dulu, terus bisa membuat diri kita happy, jadi bisa buat bangkit lagi. Siapa tahu pas kalian lagi murung, lagi merenung, itu bisa menemukan inspirasi yang baru. Nah, ini gimana caranya bisa research tren-tren bisnis atau peluang yang jadi kayak tahu ini yang kayak bakalan booming nih, ini kayak bakalan laku. Nah, itu search-nya dari mana, Kak? Karena jadi gini, semua produk yang saya jual itu awalnya kebutuhan saya sendiri. Jadi pada saat itu saya mencari case iPhone, pengen punya nih case iPhone yang unik, yang beda dari yang lainnya. Tapi gimana sih nemunya di mana gitu. Dan saya itu orangnya tuh kepo, suka mencari-cari hal-hal yang orang lain nggak tahu gitu. Jadi kayak pinter-pinter kalian aja cari di Google atau bahkan bisa di Instagram juga, bisa kepo-kepo dengan nulis. Nah, untuk mendapetin yang bakal tren itu apakah lihat statistik penjualan di toko, ngintip toko sebelah apa gimana untuk aduh kayaknya mau jual apa nih gitu? Jadi pada saat terus berlanjut ke tren selanjutnya, pada saat itu banyak yang pengen large disposable kamera dan lain-lain karena saya itu suka melihat selebgram, kayak selebgram ini punya barang ini, terus saya juga pengen. Nah, pernah nggak ngalamin salah nebak gitu, kirain ini bakal laku, bakal booming, udah ngambil, tapi ternyata nggak laku. Pernah nggak? Pernah ya. Terus itu diapain barangnya? Barangnya tetap terjual, namun dalam waktu yang lumayan lama gitu. Oke. Jadi uangnya nggak muter gitu ya? Iya, susah muterin uangnya. Oke. Tapi tetap dijual ya pada akhirnya ya Mbak Vicky ya gitu. Nah ini menarik juga sih kalau ngomongin follower di IG tapi terus buat jualan gitu ya. Kalau misalnya kita baru buka nih, baru mulai usaha, mungkin seperti Mbak Vicky 3 atau 4 tahun lalu yang masih followernya 0 gitu ya. Nah itu untuk
bisa jualan, nah itu apakah kita perlu nunggu follower banyak dulu baru kita jualan atau gimana? Kita jualan aja, tapi apa yang bisa meyakinkan orang masuk ke online kita walaupun akun kita masih followernya masih sedikit? Oh, nah itu dia, kalian jangan sesekali punya akun tapi akunnya itu nggak terurus, kayak nggak ada isinya, nggak ada kontennya. Jadi orang-orang pas lihat ini toko sesuai sama yang saya cari, tapi pas dilihat kok produknya nggak ada, kok testimoninya nggak ada. Itu jangan sampai karena itu membuat orang nggak jadi follow, nggak jadi tertarik. Nah, cara membuat percayanya itu kalian bisa kok upload terus-menerus walaupun yang nge-like sedikit, itu nggak apa-apa karena emang itu perjalanan kalian baru dimulai. Kalian bisa minta support dari teman kalian untuk follow pada awalnya. Jadi buat meyakinkan orang-orang kayak ini online shop baru tapi udah ada followersnya, udah ada testimoninya, udah ada produknya juga, udah sering di-review, udah sering di-post, jadi itu juga bisa meningkatkan kepercayaan sih. Dan memang kuncinya kalau kita di dunia online itu emang nggak boleh baper sih ya. Walaupun nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen gitu ya, tetap ya kita bikin aja konten gitu kan. Tetap posting, itu tadi kuncinya konsisten. Nah, satu lagi juga kalau kita belanja di Shopee atau di Tokopedia dan yang lain-lain, kan kita bayarnya melalui mereka dulu kan ya, lewat marketplace. Kayak ada escrow account-nya, baru barang terima, baru dilanjutin ke seller seperti itu. Nah, sementara kalau di Instagram itu kan transfernya langsung ke Mbak Vici gitu kan ya. Nah, itu gimana meyakinkan si customer ini bahwa ini emang beneran gitu loh. Karena kan sekarang banyak yang penipuan juga ya Mbak ya, untuk yang online store nggak bener di Instagram kayak gitu. Gimana ngeyakinin customer untuk dia mau transfer ke, pastinya pakai rekening personal kan ya? Ya, betul. Nah itu gimana caranya ngeyakininnya tuh selama ini? Jadi kalau misalkan kalian ingin melakukan PO, saya itu biasanya membeli produk terlebih dahulu untuk di-review. Jadi kayak awalnya saya membelinya untuk pribadi dan akhirnya untuk di-review dan itu dapat meningkatkan kepercayaan karena kan pembeli kadang pengen lihat yang aslinya dong, pengen lihat detailnya dong. Jadi sebelum pembeli itu pada bawel, pada minta-minta ini itu, jadi saya sudah melakukan reviewnya terlebih dahulu gitu. Oh, jadi udah ada kayak sampel barangnya yang bakal dibeli. Jadi kalau dia tanya, kita bisa kasih tunjuk gitu ya. Jadi memang ini walaupun PO, tapi sudah ada contoh barangnya seperti itu gitu ya. Nah, itu kan kalau yang ragu-ragu gitu ya. Nah, kan ada juga nih tipe pembeli yang PHP gitu ya. Oke, ntar saya transfer ya Kak gitu. Tapi tolong dijagain stoknya. Tapi sampai sore atau apa dia nggak transfer juga. Nah itu gimana trackingnya? Kalau lewat Shopee kan ada sistemnya ya, Mbak Vici kan nggak perlu tahu udah dapat order gitu kan ya. Tapi kalau dari Instagram kan mesti jawabin, Kak ada stok nggak? Mesti dijawab gitu kan. Terus nanya ongkir berapa? Ya udah nanti saya transfer, tapi nggak transfer juga itu gimana ngatasinnya? Sebenarnya kalau misalkan mereka nggak jadi beli itu merupakan hal yang wajar karena kalian juga kalau misalkan belanja di toko offline juga kadang suka lihat-lihat tapi nggak jadi beli kan. Nah itu merupakan hal yang wajar, cuman di sini ini merupakan tantangan kalian. Kalian harus membuat pembeli ini merasa rugi kalau nggak beli produk di kalian gitu. Kalian bisa memberikan edukasi mengenai details produk, kayak kelebihan produk ini apa, keuntungan pembeli kalau misalkan membeli sekarang itu mereka dapat keuntungan seperti apa, dengan diedukasi seperti itu dan kalian dengan menjawabnya dengan sabar, dengan tenang, nggak baperan, itu membuat meningkatkan kepercayaan kepada calon pembeli dan ujung-ujungnya mereka beli-beli juga gitu sih. Jadi bikin mereka merasa rugi kalau nggak beli, bukan kita yang rugi kalau dia nggak beli gitu ya? Ya, benar sekali. Oke, benar banget. Jadi memang kita balikin lagi ke buyer-nya bahwa memang kamu butuh nih barang ini gitu kan. Nah itu caranya gimana Mbak Vici? Apakah dengan
tulisan-tulisan atau seberapa sering ngingetin orang yang belum bayar itu? Kak, jadi gini, kalau misalkan sekarang di WhatsApp bisnis itu kan bisa dilabelin ya, kayak kalau misalkan sudah ditotalin, saya biasanya menamainya pending payment gitu. Terus kalau misalkan jangka waktu transfer di saya itu 1 kali 24 jam. Kalau sudah mendekati 1 kali 24 jam setelah totalan, biasanya saya mau follow up kembali seperti Hai Kak, bagaimana? Apakah sudah transfer? Dikarenakan stok yang Kakak inginkan ini tinggal sedikit, bisa kayak gitu. Jadi kayak sedikit diancam dengan iming-iming stok produk yang tinggal sedikit, itu jadi kayak membuat, oh iya Kak, maaf ya lupa, sebentar saya transfer ya, gitu. Kalau misalkan dia nggak balas juga, ya nggak apa-apa sih, namanya juga penjualan kan, nggak harus serius-serius banget. Tapi kalau misalkan pembeli ini udah sering nih, sering ibaratkan udah sering isi form order tapi gak transfer, itu kalian gak usah ambil pusing daripada nambahin kerjaan kalian, mending kalian langsung blok aja atau enggak kayak kasih peringatan kayak maaf ya Kak, kalau misalkan Kakak hit and run akan kami blacklist atau akan kami tidak layani di kemudian harinya gitu. Pernah capek nggak sih? Aduh, ini kok hektik atau apa gitu? Kalau hektik itu pasti, tapi kalau misalkan saya lagi di rumah, saya biasanya dibantu dengan adik saya untuk packingnya, untuk balesin chatnya. Terus saya itu punya nomor mas-mas JNE-nya, jadi kayak sistem pick up gitu. Terus saya tuh udah punya nomor Mas JNE dan kalau misalkan saya kirim barang itu saya tinggal transfer, jadi nggak perlu makan waktu untuk menunggu produk kalian di input gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini kan tadi Kak Vicky bilang 13 Daily Store itu sudah membantu sesama bisnis online dengan review bisnis lain ya. Free gitu ya. Nah, ini caranya gimana kalau bisnisnya Sismela Maulani ini mau direview sama Kak Vicky itu gimana? Ada kriteria khususnya nggak? Sebenarnya kriteria caranya itu saya itu punya red card sebenarnya. Kalau misalkan paid promote itu bayar cuma 30.000, tapi kalau mau di review gratis, tapi dengan syarat mengirimkan barangnya ke saya. Terus kalau untuk syarat-syarat sih nggak ada, tapi nggak boleh menjual produk yang sama dengan saya dan produknya itu harus real, nggak boleh kayak MLM, kayak judi online gitu, saya nggak menerima. Pesan buat teman-teman yang kira-kira baru mau masuk ke sosial media gitu ya untuk bisa mendukung bisnisnya tuh apa-apa aja sih yang secara summary yang mesti diperhatiin? Oh, kalau untuk itu saya pengen memberikan semangat karena kalau misalkan kalian nggak mulai dari sekarang, kalian mau mulai dari kapan gitu. Dan ini juga bisa menjadikan pengalaman yang sangat berharga bagi kalian. Kalau kalian ingin memulai bisnis online itu jangan takut gak laku karena kalian kan belum coba. Siapa tahu itu merupakan peluang kalian, rezeki kalian, jalan pintu rezeki kalian gitu. Caranya dengan konsisten, terus juga penuh semangat. Jangan semangatnya semangat di awal doang, tapi semangatnya bahkan harus terus naik. Jangan malah menurun. Terus kalian bisa kok minta bantuan support ke teman-teman dan semoga teman-teman kalian itu merupakan teman yang sportif. Kalau misalkan kalian jualan, teman-teman itu sebisa mungkin jangan minta diskon, jangan minta gratisan, tapi justru teman-teman kalian itu harus mendukung dengan membeli produk dengan harga yang sama dengan yang mereka jual, gitu. Jadi malah jangan minta harga teman ya, Mbak ya? Iya, betul. Terus kalian juga jangan malu untuk minta bantuan kepada orang lain. Terus pinter-pinter kalian cari peluang, cari tren saat ini, cari target pasar kalian gitu. Oke. Baik,
terima kasih banyak banget ya Mbak Vici udah sharing malam hari ini. Singkat tapi padat, banyak banget. Saya yakin teman-teman dapat banyak insight dari apa yang Mbak Vici sharing pada malam hari ini, luar biasa banget gitu ya. Dan saya yakin pasti bermanfaat buat teman-teman sekalian gitu ya. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Vici. Iya, Ya, dan sama-sama. atas nama teman-teman di One Vingo Community, saya mau kasih sedikit aja, ini saya kasih secara virtual, tapi nanti akan dikasih PDF-nya juga gitu ya. Ini sebagai apresiasi kami, Mbak Vici sudah berkenan sharing pada malam hari ini.